Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Realme lagi-lagi ngeluarin HP gaming low budget yang cocok banget nih kalau buat memainkan game-game SD zaman now. Realme Narzo ini memiliki spesifikasi gaming mumpuni yang juga menanamkan chipset gaming sekelas Helio G90T. Dipadukan dengan layar yang mendukung refresh rate 90Hz dan kapasitas baterai sebesar 4300 mAh yang support fast charging 30W. Dan kabar baiknya bakal dijual di harga 2 jutaan aja loh. Bakal jadi smartphone gaming dengan harga yang ramah di kantong, tapi spesifikasinya tetap mumpuni untuk memainkan game-game yang berat nih. Sebelumnya kita cek dulu skor benchmarknya. Pertama kita tes menggunakan Antutu versi 8 dan berhasil mendapatkan skor mencapai 290 ribuan dengan skor CPU di angka 96 ribuan dan skor GPU di angka 79 ribuan. Lalu pengujian menggunakan aplikasi 3D Mark pada mode Slingshot Extreme dan berhasil mendapatkan skor 2545 pada mode OpenGLS 3.1 serta skor 2595 pada mode Vulkan. Terakhir menggunakan aplikasi Geekbench, mendapatkan single core score 542 dengan multi core score 1695. Dilihat dari skor benchmarknya sih memang terlihat di atas rata-rata HP sekelasnya ya. Tapi gimana nih performa realnya dalam menjalankan game berat? Mari kita mulai gaming testnya. Game yang pertama Asphalt 9 Legends. Game balapan mobil dengan animasi grafis 3D sekelas game konsol ini saya mainkan pada settingan terberatnya yaitu high quality. Gameplaynya lumayan smooth walau terkadang terjadi frame drop saat efek-efek partikel keluar ketika bertabrakan atau saat mengeluarkan nitronya. Bahkan efek blur yang biasanya muncul pada chipset kelas atas bisa ditampilkan dengan cukup baik. FPS rata-ratanya di kisaran 25 hingga 30 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 43 derajat Celcius. Game yang kedua adalah COD Mobile. Game tembak-tembakan yang seru ini bisa terbuka untuk settingan terbaiknya. Dan saat saya mainkan pada settingan grafis high dengan frame rate paling maksimal, ternyata bisa memberikan gameplay yang smooth dan nyaris sama sekali tidak ada frame drop. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan halus dan dinamis, serta kontrolnya pun sangat responsif. FPS rata-ratanya di kisaran 50 hingga 60 fps, dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 9% dengan kenaikan suhu panas HP ke 43 derajat Celcius. Game yang ketiga saya bermain Arona of Valor. Game MOBA dengan grafis SD ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode high frame rate-nya. Jelas di settingan ini bisa menampilkan animasi grafis yang maksimal dan bikin rumputnya bisa bergoyang. Gameplaynya saat war berlangsung dan saat mengeluarkan efek-efek skill animasinya berhasil ditampilkan dengan baik dan nyaris tanpa frame drop sama sekali. FPS rata-ratanya di kisaran 60 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 45 derajat Celcius. Game yang keempat adalah PUBG Mobile. Game Battle Royale paling populer ini saya mainkan pada settingan smooth dengan FPS Ultra. Gameplaynya cukup smooth walau terkadang tetap ada frame drop pada momen tertentu. Dan kalau yang suka pakai gyro, sensor gyronya juga responsif, sehingga kontrol pengalaman bermain game tembak-tembakan yang satu ini jadi lebih maksimal lagi. FPS rata-ratanya di kisaran 40 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 10% dengan kenaikan suhu panas HP ke 45 derajat Celcius. Game yang kelima Dragon Raja. Game MMORPG dengan animasi grafis yang halus ini saya mainkan pada settingan grafis keempat namun belum support untuk high frame rate-nya. Gameplay dan efek-efek animasi saat bertarung hingga mengeluarkan skill ditampilkan dengan baik dan maksimal, dengan animasi grafis 3D yang halus dan cukup minim terjadi frame drop. FPS rata-ratanya di kisaran 25 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 43 derajat Celcius. Game yang keenam Honkai Impact 3. Game anime dengan animasi grafis 3D kartun ini saya mainkan pada settingan grafis rata kanan dengan mengaktifkan mode 60 fps-nya. Namun ternyata gameplaynya tetap tidak selalu mulus dan kadang terjadi frame drop. Akan tetapi bisa menampilkan animasi grafis yang maksimal saat bertarung dan saat skill kombonya diaktifkan. FPS rata-ratanya di kisaran 35 hingga 43 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang ketujuh adalah Fortnite. Game Battle Royale yang memiliki fitur cross-platform ini saya mainkan pada settingan high. Dan saat saya coba mainkan pada mode Team Rumble, ternyata gameplaynya lumayan smooth dan jarang terjadi frame drop. Meskipun sudah bertemu banyak player dalam satu area sekaligus. Menjadikan game ini cukup lumayan nyaman untuk dimainkan dalam waktu yang lama. FPS rata-ratanya di kisaran 30 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Kesimpulannya, Realme Narzo ini ternyata memang memiliki performa yang bagus dan cocok kalau menjadikan smartphone gaming.
Meskipun di game PUBG Mobile belum terbuka untuk settingan smooth ekstrim, tapi suatu saat nanti setelah ada update dari pihak Realme atau dari game PUBG-nya, chipset Helio G90T sih seharusnya bisa untuk settingan smooth ekstrim. Yang jelas untuk HP kelas mid-range terbaru di harga 2 jutaan, udah pakai chipset gaming dan layar 90Hz, performa Realme Narzo ini tetap saya acungi jempol ya. Oke, segitu aja untuk video gaming test kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.